Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa supernya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Pertanyaan Petrus. Sepintas lalu Petrus terlihat egois, seolah-olah dia berkata, "Kita sudah menyerahkan segala-galanya, sekarang apa untungnya bagi kita?" Pertanyaan tidak dipicu oleh keegoisan, melainkan merupakan jawaban atas pernyataan Yesus sebelumnya bahwa sangat sulitlah bagi orang kaya untuk masuk surga. Dalam terang sulitnya kekayaan, Petrus ingin tahu apa peluang memasuki kerajaan Allah bagi seseorang yang telah menyerahkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Seberapa jauh kita harus terlepas dari harta kekayaan secara materi agar dapat yakin mendapat tempat di surga? Saudara-saudari, Yesus tidak memberi kita jawaban konkret untuk pertanyaan ini, tetapi Yesus memberitahu kita bahwa mereka yang telah menyerahkan segalanya tidak hanya akan menerima pahala kehidupan kekal di zaman yang akan datang, tetapi juga akan menerima banyak pahala dalam kehidupan saat ini. Pahala tidak hanya diberikan kepada mereka yang menyerah begitu saja, tetapi lebih kepada mereka yang menyerahkan segalanya demi Yesus dan Injil suci. Saudara-saudari, pengorbanan demi pengorbanan, atau dalam hal ini pengorbanan untuk alasan egois, tidak ada artinya di mata Tuhan. Pengorbanan memiliki nilai hanya jika dilakukan demi Yesus dan Injil sucinya, demi cinta kepada Yesus dan sesama. Niat kita dalam penyangkalan diri haruslah untuk memuliakan Yesus atau untuk bersaksi tentang pesan Injil. Apakah ini motivasi sebenarnya dari penyangkalan diri kita? Saudara-saudari, pahala untuk penyangkalan diri kita dimulai dalam kehidupan sekarang ini dan memiliki puncaknya dalam kehidupan yang akan datang. Perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya adalah dalam kehidupan ini juga ada penganiayaan. Dalam hidup ini kita menikmati kasih Yesus dan penderitaan penganiayaan demi Dia. Hidup ini adalah kehidupan pemurnian cinta kita, pemurnian niat kita. Dengan membuktikan cinta kita sekarang, kita akan menikmati hidup bersama Yesus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, semoga melalui firman Tuhan hari ini kita semakin teguh dalam iman dan mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam